Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, selamat datang di seminar Jadilah Keluarga Penghafal Quran perdana di kota Yogyakarta. Takbir. Oke, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang berkat hidayahnya lah Allah memilih kita semuanya untuk bisa hadir di seminar Jadilah Keluarga Penghafal Quran Yogyakarta pada hari Ahad ini. Kata Allah di surah 20 surah Toha ayat ke-13. Kalau di Quran, yang bawa Quran silakan buka Qurannya semuanya ya. Karena kita akan ngaji ayat-ayat Allah semuanya insyaallah. Kalau di Quran itu posisinya sebelah kanan paling atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilihmu hari ini, kata Allah. Jadi kita bisa hadir di ruangan ini bukan karena kita yang mau. Bukan karena kita mampu, tapi karena Allah yang telah memilih kita hadir. Coba, lebih ramai yang mana? Lebih ramai di mana? Di ruangan ini, di aula ini atau di luar? Lebih ramai orang di mana? Di dalam ini atau di luar? Di luar. Karena orang-orang pilihan Allah itu hanya orang-orang yang sedikit. Di antara banyak orang yang menghabiskan weekend harusnya car free day ya, jalan sehat, harusnya ngumpul dengan keluarga, yang harusnya kita ngumpul dengan teman, tapi pagi hari ini, siang hari ini, kita memilih Allah. Kita memilih untuk datang ke kajian, kita memilih untuk memperbaiki diri kita, kita memilih Allah hari ini. Makanya kata Allah apa? Wa anakhtartuka, makanya aku juga memilih engkau dari ribuan bahkan jutaan orang di luaran sana, tapi aku memilih engkau hadir di sini. Karena kalau bukan karena Allah yang pilih, karena Allah lah yang menggerakkan hati dan kaki kita sehingga kita bisa hadir, makanya harus bersyukur kita semuanya. Karena kalau bukan Allah yang menggerakkan hati kita, maka tak akan mungkin kita bisa hadir. Biar kita kaki kita mampu bergerak, tapi kalau hati kita tak tergerak untuk hadir, maka tak akan bisa hadir. Begitu juga kalaupun hati kita sudah tergerak, kalau Allah tidak menggerakkan kaki kita, maksudnya bukan kaki bergerak, tak ada motor, tak ada mobil, tak ada kendaraan, maka kita juga tak bisa hadir. Tapi hari ini terbukti bahwa Allah telah menggerakkan hati dan kaki kita sehingga kita bisa hadir, harus bersyukur. Ini nikmat kesempatan yang Allah berikan. Tidak semua orang yang Allah berikan. Mungkin di sini ada yang awalnya tidak ada niatan mau datang, ya kan? Tak ada niat mau datang, tapi tiba-tiba tadi pagi diajak datang, atau tiba-tiba kemarin baru ikut kajian abang yang dari UI. Mana UI? Coba angkat tangannya. Alhamdulillah. Ini kan nggak tahu ada seminarnya. Tiba-tiba kemarin sore disuruh datang, bismillah datang. Dari kemarin yang ikut kajian 200-300 orang, tapi tak nyampe 50 orang yang hadir. Berarti apa? Insya Allah kawan-kawan pilihan Allah semuanya. Ya, harus bersyukur kita. Makanya kata Allah, wa anakhtartuka, dan aku telah memilih engkau, fastami' lima yuha. Tandanya kita bersyukur bahwa kita telah dipilih Allah apa? Fastami', maka dengarkan. Dengarkan dari awal sampai habis. Ini tak nyampe 2 jam insya Allah. Ya, kita duduk dengarkan. Oke, baik. Ini berfungsi nggak sih? Coba abang tekan. Oh lama ya. Ente nggak tekan? Oke, baik. Lihat. Ini gambar apa? Gambar gelas. Jadilah gelas yang kosong. Apabila kita menjadi gelas yang kosong, maka akan mudah mengisi air. Jadikan diri kita sekarang gelas yang kosong. Karena kalau gelas sudah penuh, apabila diisi air, maka airnya akan tumpah. Maka hari ini, kosongkan dulu gelas kita. Kosongkan dulu otak kita. Maka apapun yang akan masuk, maka akan terserap dalam otak kita. Jangan pikirkan aku ini hari ini aku pengusaha, aku ini pejabat, aku ini manajer, aku segala macam. Lepaskan ego bahwa kita semuanya di sini hamba Allah semuanya. Sepakat enggak?
Sepakat. Kita semuanya hamba Allah yang ingin memperbaiki diri. Karena di hadapan Allah tidak ada manajer tinggi, tidak ada pengusaha hebat, orang kaya, pejabat segala, tidak ada. Yang ada apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Di hadapan Allah yang membedakan kita hanya ketakwaan saja. Allah tak peduli kau pakai baju bagus hari ini. Allah tak peduli kau pakai baju jelek hari ini. Allah tak peduli handphonemu merek apa hari ini. Allah tak peduli berapa tabunganmu di dompetmu hari ini. Allah tak peduli berapa banyak uangmu di rekening. Allah tak peduli. Yang Allah peduli apa? Ketakwaanmu hari ini. Makanya kita lepaskan ego, kita ini mahasiswa, minder, kita ini enggak apa, orang yang baru mau hijrah enggak ngerti Quran, minder, enggak bisa, enggak ada. Semuanya sama karena apa? Insya Allah pagi hari ini kita semua sama-sama niat untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan ketakwaan kita. Makanya ilmu hanya masuk kepada orang yang selalu merasa bodoh dan kosong. Jangan ada, karena ilmu tak akan masuk kepada orang-orang yang sudah pintar. Maksudnya sudah pintar ketika dia ngelihat slide-nya, oh ini sih saya udah tahu nih, oh udah tahu ayat ini, oh ini sih pengajian saya udah tahu. Orang-orang yang seperti itu jangan pernah harap ilmu akan masuk kepada orang yang seperti itu. Bahkan sekelas Nabi pun itu selalu mengakui kebodohannya di hadapan Allah. Nabi Adam ketika itu di surah 7 ayat ke-23. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tamfilana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, bodoh aku ya Allah. Enggak ngerti apa-apa ya aku ya Allah. Zalim aku ya Allah. Karena kalau bukan karena rahmatmu maka aku akan menjadi rugi. Dan kata Allah di surah 96 ayat ke-5. Alamal insana ma lam ya'lam, bahwa Allah hanya mengajarkan orang-orang yang tidak tahu saja. Jadi orang-orang yang sudah merasa tahu, maka Allah tak akan mengajarkan dirinya. Karena alamal insana ma lam ya'lam, Allah hanya mengajarkan orang-orang yang merasa tidak tahu. Makanya sama-sama kita belajar, saya juga belajar, kita semuanya sama-sama belajar di sini. Jadi jangan ada yang kita merasa sudah sok tahu, merasa sok pintar. Karena apa? Ilmu tak akan pernah masuk dengan orang yang sudah pintar. Dan di sini bukan tempatnya orang suci. Kalau saya katakan waktu saya kajian di masjid ini bukan tempat orang suci, bukan. Tapi kita semuanya tempat di sini adalah tempat orang yang ingin mensucikan diri semuanya. Sepakat enggak? Karena kalau sudah suci, sudah baik, enggak perlu lagi ngaji. Bahkan Allah benci dengan orang yang sudah sok suci. Fala tuzakku anfusakum. Allah benci dengan orang yang sudah merasa sok suci, sudah merasa dirinya diampuni taubatnya, sudah merasa amalnya banyak, sudah merasa pintar. Dia sendiri yang masuk surga, orang lain masuk neraka semuanya. Nah, makanya apapun yang didapat hari ini itu niatkan untuk memperbaiki diri, bukan untuk ngejudge orang, bukan untuk nilai orang. Dan jangan pernah sampai kita merasa diri kita lebih baik. Karena apa? Merasa habis ikut seminar ini kita menjadi penghafal Quran semuanya. Oh, aku penghafal Quran, kau tak ngapal Quran. Aku surga, kau neraka. Oh, maka salah ikut kajian hari ini, ikut seminar hari ini apabila pulang-pulang kita semuanya merasa lebih baik. Ya, makanya perbaiki diri saja, jangan pernah merasa lebih baik dari orang. Oke, baik. Nah, ini dia testimoni. Abang sebelum ngomong panjang lebar, orang kan apa sih hasil seminar ini? Makanya kita akan kasih tahu hasil dari seminar ini dulu. Jadi biar kawan-kawan tidak janji saja. Kan kita perlu bukti bukan janji ya. Kayak apa kalau zaman dulu, zaman saya itu iklan cefuk itu memberikan bukti bukan janji. Jadi kita berikan bukti. Ini loh bukti apabila kita mengikuti seminar dari awal sampai habis. Seminar ini nanti intinya akhirnya apabila abang-abang kakak-kakak semuanya, saya panggil abang kakak-kakak walaupun ada ibu-ibu ya, karena di surga muda semuanya nanti. Balik 17 tahun lagi. Jadi abang-abang kakak semuanya, insya Allah. Karena apa? Ini suasana surga. Karena kata Rasulullah apa? Majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga. Nah, karena kita sedang membahas ayat Allah, kita sedang membesarkan Allah, insya Allah sekarang adalah taman-taman surga. Makanya saya panggil abang-abang kakak-kakak. Karena apa? Di surga semuanya muda-muda semuanya. Ya. Dan apabila ada yang berdoa, maka doalah sekarang di dalam hati. Insya Allah sekarang malaikat sedang bertumpuk nih. Walaupun kita sedang di aula, walaupun kita bukan di masjid, tapi malaikat akan bertumpuk kepada majelis yang sedang membicarakan ayat-ayat Allah, yang sedang membicarakan kebesaran Allah. Maka beristighfar buat orang yang sedang duduk sekarang dan minta ampun atas dosa-dosa masa lalu kita semuanya. Ya, makanya berbahagia kita bisa duduk di majelis ini insya Allah. Dan ini bukti
Bukti atau hasil yang akan kita dapatkan, ini sebenarnya ada kurang lebih ratusan orang lah. Kalau hitungan ribuan udah kemana-mana, saya bingung. Ada ratusan orang yang sudah menjadi bukti serius ya. Saya tidak mengatakan semua dari 400 orang ini di ruangan ini semuanya berhasil mempraktekkan ini. Hanya orang yang serius, hanya orang yang betul-betul sungguh-sungguh. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Jadi ini testimoni, bukti orang yang sungguh-sungguh mengikuti seminar ini dari awal sampai habis. Setelah itu mempraktekkan apa yang ada di dalam seminar ini. Ini materi ini hanya 10%, intinya 90% ketika kita mempraktekkan apa yang kita dapat hari ini. Ya, nah ini videonya di Pontianak. Ini testimoni-testimoni kawan-kawan kita yang sudah berhasil dalam menghafalnya. Dari anak kecil umur 7 tahun sampai ibu-ibu 60 tahun. Dari yang anak SMP, SMA, kuliah. Dari mahasiswa sampai dosen S2 pun ikut. Ini satu keluarga. Dari cucu sampai ke nenek. Nah, ini dosen, pekerja, pengusaha, sampai pengangguran pun bisa. Nah, kalau ada yang pengangguran bisa ngapal Quran. Semuanya bisa. Cewek, cowok, semuanya bisa. Takbir. Oke, langsung saja karena kita tidak bisa memanggil semua kawan dari Pontianak untuk hadir tadi ramai-ramai, kita hanya bawa 2 orang saja. Kita panggil dulu untuk Bang Fajar dan Bang Riki, beri aplaus dulu buat kawan kita berdua. Ini kita bawa dari Pontianak 2 orang saja. Ya. Nah, ini mahasiswa, yang ini sampai SMA saja. Jadi di atas saja, atas. Jadi dari anak SMA bisa, SMP bisa, mahasiswa bisa. Yang ini putus sekolah, tidak lulus SMA. Kenapa tidak lulus SMA? Ngikut waktu itu ngikut pondok pesantren ngafal Quran. Ya, jadi SMA-nya paket saja. Nah, di situ tadi juga ada dosen S2 juga ngafal, ada pekerja Indomaret, Alfamart juga ada. Habis itu di Transmart juga ada, pengusaha warung bakso juga ada. Habis itu segala macam profesi semuanya bisa. Bahkan ibu rumah tangga banyak sekali di situ, ibu rumah tangga. Semuanya bisa ngafal Quran, apalagi pengangguran. Oh, paling banyak tadi di situ pengangguran. Jadi semua orang bisa ngafal Quran, apapun profesi kita, berapapun umur kita, insya Allah bisa ngafal Quran. Ya, gimana caranya? Sebelum itu ini hasilnya dulu. Ya, hasilnya. Sekarang semuanya buka Qurannya, lampu dihidupkan lagi bang. Hidupkan semuanya dulu, biar nampak. Buka Qurannya dulu semuanya. Sekarang saya tanya, semuanya sudah hafal Al-Fatihah belum? Kok pertanyaan gitu bang? Ngeledek kali.
Enggak, saya tanya, sudah hafal Al-Fatihah belum? Sudah ya. Al-Fatihah berapa lembar? Satu halaman saja tidak nyampe ya. Berapa puluh ayat? Cuman 7 ayat ya. Nggak nyampe 1 juz ya Al-Fatihah. Benar, hafal. Hafal ya. Jangan dilihat Qur'annya, jangan dilihat. Coba sebutkan ayat 6 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki Madinah. Iya, ihdinas siratal mustaqim, Bang. Ihdinas siratal mustaqim. Katanya sudah hafal, kan cuma 7 ayat. Sekarang ayat 4. Ayat 4. Loh, katanya sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki Yaumiddin. Oh, katanya udah hafal. Oke lah, ayat terakhir ayat 7. Siratal lazi ihdinas apa dulu tuh? Betul. Bayangan Al-Fatihah yang kita baca 17 kali dalam satu hari di sholat wajib, yang kita sudah hafal dari kecil, hafal mati. Itu sudah hafal mati. Sekali ditanya ayat 6, ini. Bayangkan Al-Fatihah loh. Katanya sudah hafal. Ya. Wah, makanya itu berarti belum terlalu hafal Al-Fatihahnya. Ya, belum terlalu hafal. Mau tahu hafal Quran itu seperti apa? Ya, sekarang buka surah Al-Anfal, buka surah ke-8. Di situ ada setengah juz. 10 halaman, 5 lembar, 75 ayat. 75 ayat. Ada 10 halaman. Jadi buka Al-Fatihah tadi berapa lembar? Tidak nyampe setengah halaman. Ini 10 halaman, buka terserah. Oke? Udah semuanya? Al-Anfal surah ke-8. Yang bawa Quran silakan buka Quran, udah? Oke, sebutkan nomor ayatnya berapa saja? 15. Oke, bacakan 15. Taus dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Betul enggak? Takbir. Lihat, akan ada 7 hasil yang kita dapatkan. Nah, ini buka. Yang pertama, akan tahu nomor ayatnya tadi. Nomor surahnya surah ke-8, terus tahu letak posisi ayatnya di Quran itu di mana? Letak posisinya di mana? Ayat 15? Sebelah kanan. Sebelah Bawah. kiri agak bawah. Betul, yang dilihat Quran. Kita lihat ikut aturan Quran di Madinah ya, bukan Quran Indonesia atau Quran Bombay. Nah, di situ karena dulu kita zaman dulu yang Quran emas itu Quran Bombay. Ya. Nah, susunan yang benar itu di Quran Madinah 15 baris. Di situ sebelah kiri agak bawah, betul? Oke. Kita bisa tahu yang pertama nomor ayat, nomor surah, posisi, letak posisinya. Sekarang berapa ayat, berapa lagi? Sebutkan. Di sini. Mana? 50. Oke, 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Betul enggak? Posisinya di mana? Kanan bawah. Sebelah kanan agak bawah. Oke, takbir. Berapa lagi ya, Abang-abang? 33. Oke, 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Posisinya di mana? Kiri bawah. Sebelah kiri paling bawah. Betul. Takbir. Harus takbir terus karena apa? Allah yang besar. Ini kita tidak ada apa-apanya semuanya. Makanya setelah takbir saja, karena memuji Allah, Allah saja yang besar, Allah yang hebat. Berapa lagi? Ada lagi? 42. Oh, panjang itu. Mantap. Bacakan 42. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Betul, Bang. Takbir. Posisinya di mana? Kiri tengah. Kiri, agak kiri tengah ya. Ada lagi? Mau lagi? Atau udah cukup? Udah ya. Dan ini mudah. Ibarat level 1 insya Allah. Mudah sekali. Semuanya bisa insya Allah. Mudah.
Kita coba yang lebih sulit. Yang lebih sulit. Ini bukan tes ya, ini testimoni. Jadi kalau salah-salah ya enggak apa-apa karena testimoni. Oke. Bisa diacak. Tadi ya bisa acak, lanjut lagi. Next. Tahu awal ayatnya. Sekarang coba dibacakan awal-awal ayatnya. Satu kata saja. 66. Oke, stop. Al saja udah tahu. Ayat berapa? 66. Bacakan. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum du'fa wa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Takbir. Ada lagi yang mau coba? Wa idzayana. Mana? 48. Belum lah, pelan-pelan di sini. Wa iz zayyana. Ngomong lah biar kedengaran. Wa id zayyana. Ayat berapa? 48. Betul, bacakan. Wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasu ala aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Takbir. Ada lagi? Apa tadi? Ada wa'allafa. Ayat berapa? 63. 63. Betul. Oke, bacakan. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Takbir. Ini bukan orang-orang bayaran ya. Ini bayaran, biar suruh tanya ini. Enggak. Ada lagi? Ada yang mau tanya? Meyakinkan bahwa bukan bayaran. Wallazina. Wallazina ada beberapa itu. 70. Wallazina, lanjut sedikit lagi. Wallazina kafaru. Oh, 73. 73 ada. Mau 73. Oke, baik. Bacakan 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Takbir. Ada lagi, udah? Atau ada yang mau tanya ya ayyuhallazina amanu? Kemarin ada yang tanya tuh. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu ada berapa ayat di situ? 6. Ada 6 ayat. Ayat berapa saja? 15, 15, 24, 20, 24, 27, 45. 45. Nah, jadi kita tahu ya ayyuhallazina amanu saja, kita tahu ada beberapa tempat di ayat-ayat yang mana. Takbir. Sekarang lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi yaitu tengah ayat, comot di tengah-tengahnya. Tengah-tengah ayatnya. Coba ambil saja, terserah. Hah? Maf'ula. 42 tadi udah. Yang tadi sudah 42. Betul. 44 ada juga. Coba baca 44. Wa id yurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Nah, 42 ada, 44 ada. Ada lagi? Itu depan-depan. Apa tadi? Lio Tohirokum. Bentar, saya snapgram dulu. Bukan kasih nanti. Oke. Coba, apa? Hirokum. Yuk. Lio tahirukum, ayat berapa? 11. Ayat ke-11, bacakan. Id yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Betul, Bang. Takbir. Oke, biar cepat. Lanjut lagi, lebih sulit lagi. Yang lebih sulit lagi yaitu di akhir-akhirnya. Ini buat orang yang hafal Quran, untuk di akhirnya ini sulit.
Besarkan dikit lagi bang, mic-nya bang. Oke, baik. Yo di akhir ayatnya, ini sulit nih. Kulla syai'in qadir. 41. Posisinya? Sebelah kiri atas. Sebelah kiri paling atas. Bacakan. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Takbir. Ada lagi? Atau udahlah ya? Mau lagi? Udahlah ya? Cepatlah bang, gimana caranya? Udah tak sabar, bisa jadi jin mau cepat-cepat tuh ya. Yang paling sulit buat penghafal Quran, buat menghafal Quran yang paling sulit dan insya Allah mudah buat kita. Ya. Apa? Artinya. Silahkan sebutkan arti yang mana saja. Satu kata. Terserah. Katakanlah banyak lah. Janganlah gitu. Ya. Di sini apa? Dan perangilah. 39 ada. Mau yang 39? Oke langsung. Nggak usah bacakan langsung. Yang penting ayatnya tahu. Ada lagi? Biar cepat. Mengkhianati Allah. Mengkhianati amanah. Ayat berapa? 27. Betul ya? Betul. Apa kata-katanya mengkhianati amanah? Takhunullah wa rasul wa takhunu amanatikum. Wa takhunu amanatikum. Ada lagi? Ibu, kakak. Apa? Sekarang tadi sudah. Sekarang ada dong? 66. Ya, sip, mantap. Apa lagi? Ada lagi? Menurunkan air hujan ayat berapa? 11. Ayat ke-11. Ada lagi? Apa bahasa Arabnya? Wa yunazzilu alaikum minas sama. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a. Apa lagi? Pinggir lembah tadi ayat berapa? 42 sudah. Ada lagi? Nih, bab abang yang belakang. Apa bang? Oh, orang beriman tapi belum berhijrah. 72. Apa ininya Arabnya? Walladzina amanu walam yuhajiru. Walam yuhajiru, belum berhijrah. Takbir. Allahu Akbar. Mau nggak? Ini semuanya bukan dari pondok pesantren. Teman-teman bukan dari pondok pesantren, tidak pernah mondok. Yang ini mondok ikut boarding school. Nah, ini hanya anak SMA biasa, anak teknik. Ya, bisa bahasa Arab, bisa tahu arti Quran. Mau nggak semuanya kayak gini? Yakin mau? Takbir. Oke, beri aplaus dulu buat kawan kita berdua ya. Berikin. Lagi. Lihat, kalaulah kita dapat hasil seperti itu, kira-kira berapa yang harus dibayar? Berapa? 1 juta cukup? 2 juta? 3 juta? Kita semuanya bayar kuliah sampai puluhan juta yang ilmunya tak dibawa mati, tahan kita bayar, bahkan sampai berhutang kita bayar. Untuk cari ilmu-ilmu, ikut seminar motivasi, seminar bisnis usaha, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, 1 juta dibayar. Seminar motivasi, usaha, bisnis meledak, boom, ikut. Tapi kena ngafal Quran, 50.000, mahal. Padahal ilmunya dibawa mati. Udah 50.000 mahal, minta makan lagi. Udah minta makan, dapat voucher rumah warna lagi 50.000. Terus apa yang dibayar? Tak ada dapat, tak ada bayar. Padahal ilmu ini dibawa mati, dibawa ke kubur, bahkan sampai nanti kiamat pun tetap dibawa. Ganti mic-nya bang. Cek, oke baik. Wah, mantap. Makanya untuk ilmu Quran harus berkorban. Makanya kita harus bayar. Sebenarnya ini tak perlu bayar pun tidak apa-apa. Bisa saja kita nyewa gedung sendiri, bisa. Cuman buat abang kakak yang hadir di sini, apabila tak bayar, apabila tak berkorban, maka tak dapat apa-apa. Maka ini mic-nya berdengung bang. Ganti lagi bang. Berdengung. Cek.
Ini bisa dibesarkan dikit dah nih. Besar lagi. Oke. Oke, baik. Soalnya saya lagi batuk, jadi nggak bisa teriak-teriak. Biasanya saya seminar teriak-teriak. Biar apa? Biar orang yang tak ngantuk. Kalau udah teriak, wah kan tak ngantuk jadinya. Ya. Nah, hari ini agak serak dikit. Nah, makanya nggak bisa terlalu teriak-teriak. Ya. Makanya kira-kira berapa yang harus dibayar? 1 juta cukup, 2 juta cukup, 10 juta itu pun tak cukup. Dari mana kita tahu tak cukup, Bang? Nanti ketika kita semuanya sudah mati di dalam kubur, di surah 23, surah Al-Mu'minun ayat ke-99 dan ayat ke-100. Kalau di Quran sebelah kiri paling bawah, maka orang-orang yang mati akan minta sama Allah, ya Allah bangkitkan aku lagi. Aku mau ngafal Quran. Aku mau ikut penghafal Quran. Aku mau sedekah. Bahkan semua rumah, mobil pun akan ku sedekahkan semuanya. Ku korbankan semuanya Allah. Yang penting aku bisa ikut ini ya Allah. Nanti di dalam kubur baru kita nyesal. Sekarang belum ketahuan. Sekarang 50 ribu, aduh tidak ada apa-apanya. Ya, makanya nanti di akhir kita sama-sama berkorban lagi yang terbaik. Karena apa? Intinya nanti di perkorbanan. Semakin banyak berkorban akan semakin mudah kita buat ngafal Quran. Ya, jadi jangan ada yang berpikir mahal. Aduh, seminar kok pengajian bayar, itu paling benci saya orang kayak gitu. Ini kok pengajian bayar, kok Quran bayar. Aduh, yang dibayarkan bukan saya. Yang dibayar ini kan fasilitas kita, dan yang bayar apabila kamu berinfak itu untuk dirimu sendiri. Apabila kamu melakukan kebaikan itu untuk dirimu sendiri kata Allah. Maka barang siapa yang pelit, saya yakin 100% orang pelit tidak akan pernah bisa hafal Quran. Saya yakin. Karena sudah saya buktikan dengan kawan-kawan. Makanya jangan takut untuk keluarkan uang. Makanya hari ini kita semuanya siap bayar 5 juta semuanya. Siap enggak? Nyicil. Bayarnya di mana? Bayar di panti asuhan atau yatim piatu terdekat. Nyicil terus. 100 ribu, 50 ribu. Banyak-banyak sedekah. Ya, bukan bayar ke saya. Kalaulah setiap seminar saya dibayar 5 juta satu orang, oh udah kaya raya saya. Kesini udah pakai jet pribadi. Oh, makanya bukan. Insya Allah berinfak, berkorban. Kasih, bantu yatim piatu, panti asuhan, orang-orang miskin ya. Siap semuanya? Siap ya, jangan ada pelit-pelit ya. Insya Allah. Oke, baik. Selanjutnya. Lihat. Kata Allah di surah 5, surah Al-Ma'idah ayat ke-83. Apabila nanti di surah 5 ayat ke-83, wa iza sami'u ila, dan apabila didengarkan, apabila ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah, taru ayunahum tafidu minad dam'i, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan karena keimanan, dan mereka berkata Rabbana, ikut semuanya, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, catatlah kami kepada para syuhada, catatlah kami kepada para sahabat. Di mana letaknya para syuhada? Itu di surga. Jadi barang siapa yang nanti selama seminar ini mau nangis, teteskan saja air matanya. Karena ini doa, tetesan air mata yang bisa mengumpulkan kita kepada para syuhada. Karena berkat air mata kita lah ada air mata yang memadamkan api neraka. Air mata apa? Ketika kau mendengarkan Quran dan kau meneteskan air mata. Jadi apabila sepanjang seminar ini ada yang mau nangis, nangiskan saja, keluarkan saja semuanya. Karena air mata itu akan menjadi saksi. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena sudah sering apabila dia duduk samping temannya, ketika kawannya mau nangis, dicolet. Cie, nangis, cie. Nangis, enggak pernah nangis, bapakmu mati ya tak nangis kan ya. Ini nangis. Karena ada sahabat kita, bapaknya meninggal pun tak nangis. Bayangkan, saking kerasnya hatinya. Tapi ketika dengar Quran, meleleh air matanya. Itu menandakan apa? Tanda keimanan sudah mulai ada di dalam hatinya. Jadi orang yang tak menangis itu tanda menandakan hatinya keras. Ya. Nah, ini saya sampaikan di awal biar apa? Biar tak ada yang gengsi, mau nangis-nangis saja. Karena apa? Nangis kita di sini bermanfaat, bukan nangiskan diputuskan pacar, itu tak bermanfaat sama sekali. Nangis uang hilang, nangis dompet hilang, nangis HP hilang, itu tak bermanfaat sama sekali. Tapi ketika kita mendengarkan ayat Quran dan kita meneteskan air mata, maka tetesan air mata itulah yang akan memadamkan api neraka insyaallah. Ya. Ini belum mulai gitu nih. Masih pembukaan. Oke, kegilaan. Saya selalu gitu, kalau pembukaan saya sejam 2 jam, materinya cuma 10 menit. Semua 10 menit. Coba semuanya baca sama-sama. Yuk, kegilaan adalah meyakini kesalahan.
Jadi orang-orang gila itu orang yang sudah tahu salah tapi diyakininya, itu orang gila. Ketika kita tahu telanjang di tengah jalan, salah enggak tuh? Tapi masih ada orang yang meyakini itu benar, itu orang gila yang telanjang tengah jalan. Ada orang-orang yang ngaku nabi, nabi sudah habis, salah enggak ngaku nabi lagi? Salah, tapi dia ngaku nabi berarti itu orang gila. Lebih gila lagi pengikutnya. Ada orang yang sudah tahu mencuri itu salah, tapi tetap mencuri, itu orang gila. Ada yang tahu korupsi itu salah, tapi tetap korupsi, itu orang gila. Sepakat enggak? Orang yang sudah tahu salah, tapi diyakini, itu orang gila. Tapi mau tahu ada yang lebih gila daripada orang gila? Mau tahu siapa yang lebih gila dari orang gila? Yang lebih, namun lebih gila lagi, orang-orang yang sudah tahu Al-Quran benar, tapi tidak diyakininya, itu orang gila. Al-Quran benar gak nih? Yakin benar? Sudah tahu Al-Quran benar, tapi kau tak meyakini Quran. Tapi kau tak pernah belajar Quran. Tapi kau tak pernah baca Quran. Tapi kau tak pernah menjadikan Quran sebagai pedoman hidupmu. Berarti kau lebih gila daripada orang gila. Dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Dan di saat kita ragu-ragu dengan Al-Quran, berarti kita lebih gila dari orang gila. Ketika kita meragukan Quran, berarti kita lebih gila dari orang gila. Makanya tidak ada keraguan apabila setelah ayat Quran dibacakan, tidak ada keraguan sedikit pun. Karena kenapa abang mengatakan ini? Karena semua seminar dari awal sampai habis, nanti semuanya dalilnya ada di ayat Quran. Ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Aku berbicara bukan berdasarkan hawa nafsuku, kata Rasulullah ketika itu. Melainkan apa saja yang diwahyukan pada Allah. Begitu juga seminar ini. Saya berbicara bukan karena hawa nafsu, bukan karena kepentingan, bukan karena popularitas, bukan karena uang. Semua yang saya bicarakan adalah in huwa illa wahyu yuha. Yang saya bicarakan adalah wahyu Allah semuanya. Ayat-ayat Allah semuanya. Jadi apabila ada yang ragu, berarti? Wah, jadi yang ngomong sih bukan saya. Makanya gila apabila ada di sini tiba-tiba keluar, bahwa tak benar seminar ini nih. Kenapa tak benar? Tadi dibahasnya tak benar semuanya. Padahal yang dibahas ayat Quran. Nanti saksikanlah dari awal sampai habis, saya tidak lari dalilnya di ayat Quran sama hadis Rasulullah yang sahih saja. Tidak ada dalil-dalil kata-kata orang ini, kata si ini, kata profesor ini, kata tidak ada. Karena semua manusia bisa salah. Kalau Quran pasti benar. Al-haqqu mir rabbik. Kalau sudah dari Allah pasti benar. Makanya saya yakin menseminarkan seminar ini karena apa? Semua dalilnya ayat Quran. Makanya benar semuanya. Siap semuanya? Belum mulai. Ya, ini semua masih pembukaan. Nah, mulai jam berapa bang? Santai. Lihat. Kenapa kita harus menghafal Quran? Kata Allah di surah 3 surah Ali Imran ayat ke-110. Kuntum khairu ummah. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Kita ini adalah umat yang terbaik dibanding semua umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik sepanjang zaman. Di antara dari Nabi Adam sampai nanti kiamat, kita adalah umat yang terbaik. Bahkan sampai meninggal pun Rasulullah yang disebut adalah umatnya. Kenapa kita umat yang terbaik? Karena kita semuanya diamanahkan Quran. Karena apa saja yang bersentuhan dengan Quran, apa saja yang dekat dengan Quran, maka Allah akan memuliakannya dan menjadikannya yang terbaik. Percaya enggak? Kita cek, ada satu malam, malamnya biasa saja. Tapi karena malam ini diturunkannya Quran, maka malam ini menjadi malam terbaik, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Malamnya biasa, tapi karena malam ini pertama kali diturunkan Quran, maka malam ini menjadi malam terbaik. Bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Quran. Makanya bulan Ramadan menjadi bulan terbaik di antara semua bulan. Malaikat Jibril, malaikat yang menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik di antara semua malaikat. Sayyidul Malaikah, malaikat yang terbaik. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik di antara semua nabi. Al-Quran turun di kota Mekah dan Madinah, maka kota Mekah Madinah akan menjadi kota terbaik sampai kiamat nanti di seluruh dunia. Dan demi Allah apabila Quran turun ke dalam hati kita, Quran turun kepada diri kita dan kita dekat dengan Quran, demi Allah kita akan menjadi manusia terbaik di antara semua manusia.
Apabila hari-harimu diisi dengan Quran, maka hari-harimu itulah menjadi hari-hari terbaik di antara semua hari sampai kau meninggal. Dan apabila kau meninggal pada hari-hari kau dekat dengan Quran, maka itulah hari yang paling mulia kau meninggal. Ketika kapan? Ketika hari-harimu diisi dengan Quran. Makanya kita umat terbaik. Kenapa? Karena kita diturunkan Al-Quran. Makanya umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Bahkan kata Nabi Musa, sekalipun nabi yang bisa ngomong langsung sama Allah, Nabi Musa yang punya 9 mukjizat, Nabi Musa yang apabila berdoa dikabulkan, yang apabila minta ampun diampunkan. Nabi Musa berkata, ya Allah, apabila aku terlahir kembali, aku ingin dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad saja. Nabi Musa ingin terlahir sebagai kita. Kenapa? Karena banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Salah satunya, apabila umat Nabi Muhammad ini berbuat satu kebaikan, Allah balasnya 10 kali. Bahkan 700 kali. Apabila berbuat satu kebaikan dibalas berapa? 10 kali, bahkan 700 kali. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, apabila berbuat satu kejahatan, berbuat satu maksiat, berbuat satu dosa, dibalas 1 kali saja. Hanya untuk kita, umatnya Nabi Muhammad. Ketika berbuat satu kebaikan dibalas berapa? 10, bahkan 700. Ketika satu keburukan 1 kali, bahkan tidak Allah balas sama sekali. Karena apa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad, semua nabi punya doa untuk umatnya dan Allah pasti kabulkan. Ketika itu Nabi Lut, ketika Nabi Lut mengajak semua kaumnya untuk nyembah Allah, ayo kita semuanya ibadah kepada Allah, nyembah Allah, jangan maksiat semuanya. Tapi kaumnya mengatakan apa? Kau urus sajalah keluargamu sendiri. Kami enak sudah dengan lagi bete kami. Tahu lagi bete? LGBT. Kan kaum Nabi Lut. Kami sudah nyaman dengan ini. Apa doa Nabi Lut? Ya Allah, hancurkan satu negeri ya Allah. Apa kata Allah? Ku kabulkan doamu. Maka Allah angkat negeri itu dan Allah hancurkan, Allah turunkan hujan batu, makanya hancur satu negeri. Begitu juga Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh mengajak semua kaumnya untuk ibadah kepada Allah, jangan berbuat maksiat, maka nabinya mengatakan kau urus sajalah urusanmu sendiri. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan, banjiri satu negeri ya Allah, maka Allah banjirkan satu negeri. Begitu bang, Nabi itu bang, begitu. Bukan kata abang, kata Quran di surah 29 ayat 30, semuanya baca di situ. Bahwa semua Nabi mendoakan umatnya. Ketika umatnya tak mau lagi ibadah kepada Allah, ketika umatnya banyak melakukan maksiat. Begitu juga Nabi Musa, ketika itu Nabi Musa berdoa, ya Allah hancurkan Fir'aun beserta semua pengikutnya ya Allah. Maka Allah tenggelamkan semuanya. Itu di surah 10 ayat ke-88. Semuanya ada. Dan begitu juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi kita juga tahu bahwa nanti di akhir zaman kaumnya, umatnya tidak lagi ibadah yang utama. Mereka jarang, mereka meninggalkan ibadah dan mereka suka melakukan maksiat. Nabi Muhammad tahu bahwa nanti kita semuanya pasti akan melakukan maksiat, banyak melakukan maksiat. Dan Nabi Muhammad juga berdoa untuk kita seperti nabi-nabi yang lain. Apa doanya? Ya Allah, ketika umatku buat maksiat, ketika umatku tak mau ibadah, apa doanya? Jangan engkau hukum mereka ya Allah. Jangan engkau azab mereka ya Allah. Tunggu mereka taubat ya Allah. Maka apa kata Allah? Ku kabulkan doamu ya Muhammad. Makanya khusus buat kita, umatnya Nabi Muhammad, yang Nabi kita sudah berdoa untuk kita 1400 tahun yang lalu. Ketika buat dosa jangan langsung dihukum dan Allah kabulkan sampai kiamat nanti. Ketika kita buat dosa, ketika kita meninggalkan ibadah, kita semuanya tak langsung dihukum, melainkan Allah nunggu dulu taubat kita. Sampai kapan? Sampai ajal kita di kerongkongan. Itu doa Nabi Muhammad kepada kita. Harusnya bersyukur kita menjadi umat yang terbaik. Tidak seperti umat dahulu yang nabinya juga mendoakan. Bahkan nanti sampai kita mati pun, udah sakratul maut, masih tetap mendapatkan kebaikan Nabi Muhammad ketika kapan? Ketika itu Rasulullah mau dicabut nyawa, Jibril datang, ya Rasulullah, nyawamu, waktumu sudah habis, apakah mau aku cabut sekarang? Rasulullah itu ditanya dulu ya. Kata Rasulullah apa? Jangan kau cabut. Terus apa ya? Kau tanyakan kepada Allah gimana keadaan umatku nanti. Ketika Jibril naik dan bertanya kepada Allah, ya Rasulullah, Allah menjamin keadaan umatmu. Apabila mereka bermaksiat, Allah menahan azabnya. Maka kata Rasulullah apa? Cabutlah nyawaku ya Jibril.
Ketika itu Jibril ingin mencabut nyawa Rasulullah, Jibril memalingkan wajahnya. Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, kau jijik kah melihat wajahku ini ketika ingin sakratul maut? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa melihat kekasih Allah ditusuk 1000 pedang? Karena sakitnya sakratul maut itu seperti ditusuk 1000 pedang. Abang kakak coba tusuk saja pakai pisau, kita kena pisau saja sudah sakit, apalagi ditusuk 1000 pedang. Maka kata Rasulullah apa? Wahai Jibril, apakah nanti umatku juga merasakan ini? Ya Rasulullah, tolong katakan kepada Allah, cukuplah sakitnya ini sampai kepadaku saja. Umatku jangan lagi merasakannya. Apa kata Allah? Ya, ku kabulkan doamu. Makanya sampai kita mati pun kita tak merasakan sakitnya sakratul maut seperti ditusuk 1000 pedang. Karena apa? Karena kita umatnya Rasulullah yang telah didoakan oleh Nabi kita. Sampai nanti kiamat pun kita umat Nabi Muhammad tetap mendapatkan nikmat sebagai umat Nabi Muhammad. Ketika kapan? Ketika semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Anak tak kenal bapak, bapak tak kenal anak, suami tak kenal istri, istri tak kenal suami. Semuanya sibuk urusan sendiri. Bahkan setiap nabi pun sibuk urusan sendiri. Tapi ada satu nabi saja, itu Nabi Muhammad SAW akan turun pada hari kiamat untuk mengumpulkan umatnya. Mana umatku, mana umatku, mana umatku. Untuk apa? Untuk diberikan syafaat. Agar kita tak disiksa di hari kiamat nanti. Ya Allah, bersyukur kita. Kita umat terbaik. Tapi apa? Kita malah lebih sering buat Rasulullah kecewa. Kalau ada sekarang Rasulullah di sini, mungkin dia kecewa. Tapi kalau sekarang mungkin ada di sini, mungkin dia tersenyum bahagia. Tapi Rasulullah pernah kecewa dengan kita. Mungkin itu kita yang buat Rasulullah kecewa. Rasulullah pernah kecewa. Next bang. Tuh. Tetapi kita malah lebih sering buat Rasulullah menangis, sedih dan kecewa. Bukannya kita buat bangga, tapi kita malah lebih sering buat Rasulullah kecewa. Di saat kapan Rasulullah kecewa? Di saat kita mengabaikan Quran. Kekecewaan Rasulullah ini atau sedihnya Rasulullah ini perkataan Rasulullah yang langsung Rasulullah mengatakan, tapi saking pentingnya perkataan ini Allah abadikan di dalam ayat Quran. Karena apa? Ayat Quran tak akan pernah bisa digantikan sampai kiamat. Dan ini akan abadi sampai kiamat. Jadi perkataan Rasulullah ini, sedihnya Rasulullah kepada kita, ini diabadikan dalam Quran. Karena apa? Allah tahu ini akan terus berlangsung sampai kiamat. Apa kata Rasulullah di surah 25 ayat ke-30? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Rasul, dan berkatalah Rasulullah SAW, Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Rasulullah sambil ngomong, sambil nangis terseduh-seduh. Wahai Tuhanku, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya nanti akan datang suatu kaum dari kaumku. Mereka menjadikan Quran yang diabaikan. Mereka suka mengabaikan Quran. Mereka cuma jadikan Quran pajangan di lemari. Mereka tak tahu Qurannya sudah berdebu saking lamanya tak dibaca. Mereka lebih sering pegang handphone ketimbang pegang Quran. Mereka lebih sering baca status ketimbang baca Quran. Mereka lebih senang dengar musik ketimbang dengar Quran. Mereka lebih senang belajar ke luar negeri untuk cari ilmu dunia ketimbang belajar Quran. Mereka lebih semangat untuk mencari ilmu dunia ketimbang ilmu Quran. Mereka lebih hafal musik-musik. Mereka lebih hafal nama artis ketimbang hafal Quran. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Itu yang buat Rasulullah kecewa. Dan pertanyaan, apakah itu kita yang sering buat Rasulullah kecewa sekarang? Padahal dari sekian banyak nikmat yang tadi kita dapatkan, yang tak didapatkan umat yang lain, malah kita yang buat Rasulullah kecewa. Ya Allah. Dan beda kita dengan zaman para sahabat dulu. Dengan para sahabat Rasulullah yang rata-rata mereka dijamin masuk surga semuanya. Yang mereka selalu buat Rasulullah senang dan tersenyum. Yang mereka bersyukur terlahir sebagai umatnya Rasulullah. Mau tahu bagaimana keadaan sahabat dengan Quran dulu? Sampai-sampai dijamin masuk surga, bahkan ada yang tanpa hisab. Karena apa? Karena mereka dekat dengan Quran. Tapi mau tahu bagaimana dekatnya para sahabat dengan Quran? Lihatlah dekatnya kita dengan handphone sekarang. Sedekat itulah sahabat dengan Quran. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab,
Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Semua sahabat dekat dengan Quran seperti dekatnya kita dengan handphone sekarang. Kemana-mana Quran yang dibaca, kemana-mana Quran yang diomongkan, kemana-mana Quran yang dihafal. Bangun tidur, sebelum tidur Quran yang dibaca, bangun tidur Quran lagi yang diingat. Dekat, beda dengan kita. Kemana-mana handphone yang dibuka, bahkan lagi ngaji pun handphone yang dibuka. Kalau rekam enggak apa-apa. Bahkan masih balas WA, masih lihat Instagram, masih lihat Facebook. Belajar Quran pun masih handphone yang dibuka. Kebayang. Gimana enggak sedih Rasulullah? Ya. Kita sebelum tidur handphone yang dilihat, bangun tidur handphone yang dilihat, kemana-mana handphone yang dibawa. Quran jarang. Sekali ditanya cita-citanya apa? Pengen masuk surga kayak sahabat. Surga yang mana? Boleh, kita cita-cita semuanya harus yakin bahwa umat Rasulullah itu masuk surga semua. Bahkan Rasulullah mengatakan, semua umatku masuk surga. Kecuali yang gak mau. Ada yang gak mau masuk surga? Banyak. Ketika kau tak mau pakai jilbab, berarti kau yang tak mau masuk surga. Ketika kau tak mau sholat, berarti kau yang tak mau masuk surga. Ketika kau lebih senang dengan maksiat, berarti kau yang tak masuk surga. Padahal Rasulullah mengatakan, semua umatku masuk surga. Bahkan tidak ada umat yang masuk surga sebelum umatku masuk surga dulu. Kecuali yang tak mau masuk surga. Bukan kita yang tak bisa masuk surga, kita yang gak mau masuk surga. Padahal umat Rasulullah udah dispesialkan bahwa kita duluan semua masuk surga sebelum semuanya masuk surga. Tapi kitanya yang gak mau. Kita lebih sering pegang handphone ketimbang pegang Quran. Itu tandanya kita gak mau masuk surga. Sekali ditanya pengen masuk surga, tapi jarang baca Quran. Ya. Nah makanya setelah ini insya Allah kalau pertemuan seperti ini insya Allah kalaupun ada Rasulullah di tengah-tengah kita, wa'lamu anna fikum Rasulullah di surah 49 ayat ke-7, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalaulah memang ada Rasulullah, mungkin sekarang Rasulullah sedang tersenyum bahagia ngelihat umatnya, ada segelintir umatnya yang semangat buat ngafal Quran, ada segelintir umatnya yang senang untuk belajar Quran. Ya. Oke baik, kita lanjutkan. Karena apa? Rasulullah mengatakan, sebelum aku meninggal, aku mewasiatkan dua hal kepada kalian, kepada umatku yang ditinggalkan. Apabila kalian berpegang teguh, maka luruslah hidup kalian. Apabila kalian jauh, maka kalian akan sesat selamanya. Yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnahku. Jadi Rasulullah meninggalkan dua hal saja yang kita pegang erat-erat, yaitu Quran dan sunnah. Sunnah itu apa? Praktek dari Quran itu sendiri. Ketika Rasulullah melakukan sesuatu, apakah itu berdasarkan keinginannya atau memang sudah diwahyukan Allah? Diwahyukan Allah, berarti semua praktek Quran. Rasulullah itu the walking Quran. Quran berjalan 30 juz Rasulullah mempraktekkan. Apabila kita mau lihat Rasulullah, gimana sih akhlak Rasulullah? Ketika ada orang Yahudi menanyakan kepada para sahabat, gimana akhlak Rasulullah? Semuanya menangis, tak bisa menjelaskan akhlaknya Rasulullah. Ketika ditanyakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, gimana akhlaknya Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran 30 juz. Makanya Rasulullah meninggalkan dua hal saja sama kita, Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan praktek dari Quran itu sendiri. Makanya pegang erat-erat, buat Rasulullah senang sebelum meninggal itu. Ya, karena cuma dua hal saja yang diwasiatkannya. Nah, maka setelah ini cintailah Quran. Maka ketika kita sudah cinta dengan Quran, maka Allah akan mencintaimu. Intinya dari ngafal Quran ini, kita butuh cintanya Allah saja. Bahasa cintanya Allah, kita butuh ridhonya Allah saja. Mau kita hebat ngafal sekalipun, mau kita pintar sepintar apapun, kalau Allah tak ridho kita menghafal Quran, maka tak akan mungkin kita bisa menghafal Quran. Coba ketika kita sudah cinta seseorang, ketika kita makhluk cinta sesama makhluk saja, ketika kita sudah cinta seseorang gimana? Sayang enggak dengan orang itu? Sayang kan? Kalau mau kemana-mana kita temani enggak? Kita temani. Kalau chat, kalau lagi mau cerita kita dengerin enggak? Kita dengerin. Oh maaf ya yang jomblo nggak pernah. Ketika orang sudah cinta dengan seseorang, mau dia kemanapun pasti ditemani. Mau dia minta apapun, sebisa kita berkorban untuk menghadirkan apa yang dia mau.
Mau dia salah sesalah apapun, pasti dimaafkan nggak? Dimaafkan lagi. Mau dia ngomong apapun, dia nelpon berjam-jam pun, kita pasti dengarkan. Begitu kalau kita sudah cinta. Dan kebayang kalau Allah sudah cinta dengan kita. Allah itu cinta bukan seperti makhluk yang sayangnya terbatas. Kalau Allah sudah cinta, sayangnya tak terbatas. Kalau Allah sudah cinta dengan hambanya, kau mau apapun kata Allah, ku kabulkan, ku beri, ku kasih. Itu banyak sekali ayatnya di surah 2 ayat ke-186, di surah 8 ayat ke-9, di surah 40 ayat ke-60. Apabila kita meminta sesuatu, Allah pasti beri ketika kapan Allah sudah cinta dengan kita. Tinggal ngomong apa saja, bahkan kau belum ngomong pun aku akan kasih kata Allah. Dan kalau Allah sudah cinta, mau kau ngeluh seperti apapun, Allah pasti dengarkan. Kalau Allah yang dengarkan bukan kayak manusia, cuman dengarkan, kasihan, ini, bukan. Kalau Allah sudah dengarkan masalah kita, Allah janji akan memberikan solusinya. Dan kalau Allah sudah cinta dengan kita, mau kita punya salah seperti apapun, Allah maafkan. Allah janji. Makanya cintailah Quran, maka Allah akan mencintai kita otomatis. Dengan kita cinta dengan Quran, otomatis Allah akan cinta dengan kita. Mana ayatnya bang? Ada ayatnya. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kalau kau benar-benar cinta sama Allah. Cinta gak sama Allah? Allah tak perlu ngomong, Allah perlu bukti. Apa buktinya? Ketika kita cinta sama Allah, kalau kau benar-benar cinta sama Allah, sampaikan oleh Rasulullah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah SAW. Apa yang kita ikuti? Tadi dua hal apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau kamu benar-benar cinta sama Allah, kata Allah, ikutilah Quran dan Sunnah saja. Dekatlah dengan Quran, cintailah Quran dan cintailah Sunnahnya Rasulullah. Apa? Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta dengan dirimu. Otomatis Allah cinta dengan dirimu. Ketika kau cinta dengan Quran dan Sunnah, otomatis Allah akan cinta dengan dirimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan apabila kau salah akan kau ampunkan semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tandanya kita cinta sama Allah apa? Hilangkan dulu segala kecintaan kita selain Allah. Karena apa? Di surah 33 ayat keempat, Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga manusia. Tidak ada dua cinta dalam satu manusia. Ketika kau cinta Allah, maka kau tak akan mungkin cinta selain Allah. Ketika kau cinta akhirat, tak mungkin kau akan cinta dunia. Dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat. Apabila kau condong ke timur, maka kau akan jauh ke barat. Apabila kau condong ke barat, maka kau akan jauh ke timur. Begitu juga cinta Allah dengan selain Allah. Apabila hatimu cinta ke Allah, maka kau akan hilang jauh cinta ke selain Allah. Apa cinta ke selain Allah? Cinta harta, cinta jabatan, cinta usaha, cinta rumah, cinta mobil, cinta kendaraan, cinta tabungan, cinta emas, cinta tanah, cinta apa saja. Cinta dunia. Makanya kalau memang kita cinta sama Allah, hilangkan dulu segala kecintaan dunia di dalam diri kita. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil. Innal batil kana zahuqa. Maka ketika cinta Allah sudah masuk, ketika taat sudah masuk, maka maksiat akan hilang. Maka ketika Allah sudah masuk, maka segala yang batil akan hilang di dalam hidup kita. Makanya mulai sekarang cintai Allah. Gimana cara cintai Allah? Fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Apa yang kita ikuti? Al-Quran dan Sunnah. Maka cintai Quran habis ini. Cinta betul-betul dengan Quran. Insya Allah Allah akan cinta dengan kita. Gimana cara kita cinta dengan Quran? Lihat, kalau kita, gimana orang untuk bisa mencintai seseorang, itu pasti bertemu setiap hari, maka akan timbul cintanya. Mustahil orang yang belum pernah ketemu akan jatuh saling cinta. Tak mungkin. Ente cinta dengan orang di Bandung, yang mana enggak tahu yang mana orangnya? Bisa enggak cinta? Tak bisa. Tapi ketika kita telah bisa bertemu sama-sama, kita setelah sering sama-sama melakukan aktivitas, maka yang awalnya tak cinta akan bisa timbul menjadi cinta. Bahkan yang awalnya benci pun akan bisa menjadi cinta. Betul kan? Mungkin di kawan sekelas kita pernah benci sekali dengan dia, tapi tiba-tiba kok jadi cinta. Nah, namanya benci jadi cinta. Begitu juga Quran. Awalnya yang mungkin hari ini kita tak cinta dengan Quran,
Dengan kita mengamalkan 7 grade Al-Quran ini, insya Allah kita akan menjadi lebih cinta dengan Quran. Ya, maka intinya 7 hal ini yang harus dicamkan betul-betul di dalam hari-hari kita. Harus dicatat betul-betul. Jangan pakai foto. Kalau pakai foto hilang HP, hilang catatannya. Dicatat betul-betul dan dipraktekkan. Tak bawa catatan, ya udahlah foto lah. Asal jangan copy saja. Minta flash disk, copy slide-nya bang, tak boleh. Itu kalau mau copy bayar 1 miliar. Ya. Makanya rajin-rajinlah bawa catatan, dicatatlah. Ilmu itu seperti kuda liar, cepat hilangnya, diikat. Ketika kita dapat kuda langsung diikat, kata Imam Syafi'i, dan ikatlah ilmu dengan catatan. Dicatat. 7 grade Quran. Yang pertama, agar kita bisa cinta dengan Quran dan Quran bisa cinta dengan kita. Yang pertama, Al-Quran didengarkan setiap hari. Al-Quran apa? Didengarkan setiap hari. Harus didengarkan. Walaupun kita belum baca, setidaknya didengar saja. Mulai sekarang, hilangkan semua MP3 musik-musik itu. Mulai masukkan murotal-murotal. Biar di jalan, biar lagi ngantor, biar lagi. Yang penting dengar saja dulu. Karena dengan dengar saja, kata Allah apa di surat 7 ayat ke-204. Dan apabila dibacakan Quran, wa iza quriyal Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengan dengar saja la'allakum turhamun, maka kau akan mendapat rahmatnya Allah, kau akan mendapat kasih sayangnya Allah, kau akan mendapat nikmatnya dari Allah, kau akan mendapat rezeki dengan Allah. Dengan apa? Wa iza quriyal Quran, kau dengar saja. Fastami'u lahu wa ansitu, kau dengar dan duduk diam. Maka la'allakum turhamun, kau akan mendapatkan rahmatnya Allah. Dengar saja, baru dengar. Cuman dengar, itulah hebatnya Quran. Apa tanda rahmat Allah? Ketika kita dengar Quran, walaupun kita belum tahu apa yang dibaca imam itu, kita nggak tahu bacanya, tapi mata kita bisa netes air mata. Pernah kayak gitu? Itu tanda apa? Rahmat Allah telah masuk ke dalam hatimu. Kau tak ngerti saja dengan Quran, bisa nangis, bayangkan. Walaupun nangisnya nangis nggak ngerti. Ini apa yang dibaca imam? Kok imamnya nangis? Ya udah ikut nangis. Itu pun rahmat. Bayang, itu hebatnya Quran. Baru dengar saja. Ini grade yang paling rendah. Dengarkan Quran tiap hari. Siap enggak semuanya? Jadi hari ini ganti semua MP3 Quran semuanya. Saya juga semua udah Quran semuanya di sini. Quran boleh murotal, abis itu boleh kajian-kajian Quran kayak gini. Boleh, ini intinya dengarkan Quran. Ya, di pesawat di mana selalu dengarkan terus. Ya, dengarkan Quran. Yang kedua, yaitu Al-Quran dibaca setiap hari. Al-Quran dibaca setiap hari. Kata Rasulullah, setidaknya kalian menghatamkan Quran 30 hari satu kali dalam 1 bulan. Kalau kita dikonversi 1 hari berarti 1 juz. Setidaknya bacalah 1 hari 1 juz. Kalau tak mampu 1 juz, bacalah 1 hari setengah juz. Tak mampu setengah juz, bacalah 1 hari 1 lembar. Tak mampu 1 lembar, baca saja 1 halaman 1 hari. Tak mampu 1 halaman, baca saja 1 ayat 1 hari. Tak mampu lagi 1 ayat, silakan bercermin dan tanya pada diri yang engkau lihat di cermin. Apa salahnya dirimu sehingga kau tak bisa baca Quran hari itu? Bukan kau yang tak mau membaca Quran, bilang cermin, tapi Quran yang tak ridho engkau baca hari itu. Karena apa? Hatimu lebih condong ke dunia hari itu. Makanya Quran tak ridho engkau baca. Sudah berapa bulan Quran tak ridho kita baca sampai detik ini? Bahkan sudah berapa tahun Quran tak ridho kita baca sampai detik ini? Mungkin waktu kecil kita sudah khatam 30 juz. Selesai khatam 30 juz, panggil tetangga, buat nasi kuning. Sama gak kalau di sini gitu deh? Kalau di Pontianak kayak gitu? Waktu kecil, waktu SD gitu ya. Udah selesai 30 juz, khataman, panggil, buat nasi kuning, nasi tumpeng, potong. Besoknya, tak ngafal lagi, tak baca Quran lagi. Karena apa? Sudah khatam. Karena kata Rasulullah, khatamkanlah Quran. Khatam Quran bukan selesai 30 juz, khatam Quran sampai khotam umurmu. Khotam artinya selesai, berarti sampai selesai umur kita, selesai juga kita baca Quran. Bukan selesai 30 juz, selesai 30 juz, besoknya baca lagi juz 1. Besok lagi, selesai lagi, baca lagi. Sampai kapan? Sampai khotam umurmu, sampai selesai umurmu. Itu baru selesai kita baca Quran.
Dan baca Quran itu, kata Allah di surah 2, surah Al-Baqarah ayat ke-121, alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaikumul khasirun. Dan orang-orang yang diberi kitab, mereka membacanya dengan haqqa tilawatih. Mereka membaca dengan bacaan yang benar. Bacaan yang tepat, panjang pendeknya tepat, makharijul hurufnya tepat, sifatul hurufnya tepat, tajwidnya tetap. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaikumul khasirun. Barang siapa yang tak baca Quran dengan benar, maka dia akan rugi dunia akhirat. Jadi baca Quran itu harus haqqa tilawati. Harus bacaan yang benar. Kalau kita mengatakan kita orang beriman, berarti dia baca Quran dengan benar. Saya masih terbata-bata, gimana Bang baca Qurannya? Belajarlah. Maka kata Rasulullah, ada dua tipe orang yang baca Quran. Orang yang pertama membaca Quran dengan mahir. Hebat dia baca Quran. Auzubillah. Kita lihat semua kori-kori hebat. Maka orang yang mahir membaca Quran, maka dia akan membaca Quran beserta para malaikat. Malaikat mengiringinya baca Quran. Tapi ada tipe orang yang kedua nih. Yaitu kata Rasulullah, ada orang yang terbata-bata membaca Quran. Dan orang ini malah mendapat dua kebaikan. Malah dapat dua amal. Amal yang pertama, kebaikan yang pertama karena dia baca Quran. Kebaikan yang kedua karena dia berusaha baca Quran, sedang memperbaikinya.